Adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Yunus yang diutus Tuhan untuk ke Niniwe. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kakak undang untuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mendengarkan cerita. Dan biarlah melalui cerita ini kami bisa merasakan bahwa sungguh kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kota yang dinamakan Niniwe. Di sana orang-orangnya gak takut sama Tuhan. Mereka suka hura-hura, mereka suka melawan Tuhan, dan mereka itu juga melawan dan berhidup berdosa di hadapan Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan memanggil Yunus untuk mengutus dia ke Niniwe. Kata Tuhan, Yunus, 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 pergilah ke Niniwe, kabarkan berita bahwa aku adalah Tuhan dan menjadi Tuhan atas mereka juga. Tapi Yunus menolak. Tuhan, aku gak mau ke sana. Ngapain kita ngurusin orang Niniwe? Aku pengen ke sana tuh, ke Tarsis. Ngapain ke Niniwe? Dia lari jauh dari Tuhan. Akan tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak mau melanjutkan pekerjaan ke Niniwe. Dalam perjalanan dia menikmati, enak banget naik perahu, kapal yang besar ya teman-teman. Dia bercerita dengan orang banyak di sana. Akan tetapi pada malam harinya, ternyata teman-teman mereka tahu bahwa Yunuslah penyebab dari badai ini. Mereka tahu bahwa Yunus itu lari dari panggilannya Tuhan. Makanya membuat Tuhan marah. Setelah dilempar ke laut, Yunus dimakan sama ikan besar banget. Yunus dimakan di dalam perut ikan. Dan dia merasa, aku ketakutan, aku takut. Tahu gak teman-teman, Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, ampuni aku mau deh Tuhan ke Niniwe, aku mau deh memberitakan firman-Mu. Tuhan tolong aku, ampuni aku ya Tuhan. Dia berdoa seperti itu teman-teman. Dan dalam doanya Tuhan melihat kesungguhan hati dari Yunus. Dan Tuhan juga memperlihatkan bahwa kuasanya itu melebihi segala Tuhan. Dan setelah 3 hari di dalam perut ikan yang besar itu, teman-teman, Yunus dimuntahkan lagi sama ikan itu ke daratan. Gimana ya teman-teman ya? 3 hari dalam perut ikan, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan, dan Tuhan tolong. Tuhan memberikan kesempatan kembali sama Yunus. Dan cepat-cepat dia lari ke Niniwe. Dia lari mengejar perintah Tuhan itu. Dia lari. Dan sampai di Niniwe, dia mengabarkan dan dia memberitahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa,
Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya akan segala hal yang ada di dunia ini, Tuhan yang memerintah atas hidup manusia. Dan tahu teman-teman, orang-orang se-Niniwe itu bertobat. Mereka mau berdoa, mereka mau memuji Tuhan, mereka mau akhirnya bertobat kepada Tuhan. Orang Niniwe berdoa sama Tuhan, Tuhan, ampuni kami gak mau berbuat dosa lagi. Kami gak mau hidup dalam belenggu dosa lagi. Kami mau Engkau memimpin hidup kami. Nah, jadi setelah kita mendengar cerita tentang Yunus, kita sadar bahwa kita tuh harus taat. Apa adik-adik? Taat. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan, taat sama orang tua, taat sama perintah-perintah Tuhan, supaya kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa setiap hari, kita baca Alkitab setiap hari, kita melakukan yang baik setiap hari. Itu semua karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Sama seperti orang-orang Niniwe yang berubah karena Yunus ingin memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita sadar bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita sudah menerima keselamatan itu. Adik-adik, kakak mengundang kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan, untuk terus setia kepada ucapan-Mu, setia kepada perintah-perintah-Mu, biar kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui Nabi Yunus kami belajar bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terus membimbing kami, meskipun kami salah dan terkadang kami buat Engkau marah, tapi kasih setiamu tetap melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.